dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait proposal saya yang berjudul Inovasi Kepemimpinan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Darul Ulum Markecinta. Nah, adapun alasan saya mengambil topik ini yaitu agar kita itu dapat lebih mengetahui bagaimana inovasi kepemimpinan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Apalagi di zaman yang sekarang yang terus berkembang. Tentunya kepemimpinan itu harus inovasi. Bagaimana agar pendidikannya itu dapat sejalan dengan atau sesuai dengan perkembangan zaman seperti pada saat ini. Langsung saja kita langsung ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, inovasi kepemimpinan dalam pendidikan diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Inovasi kepemimpinan dapat berupa pengembangan strategi baru, penyerapan teknologi, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, dengan inovasi kepemimpinan, pendidikan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam proposal saya ini yaitu bagaimana strategi inovasi kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan bagaimana kepemimpinan yang inovatif dan manfaatnya dalam suatu pendidikan. Yang selanjutnya itu ada definisi operasional, yang dimana inovasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan sangat penting karena dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan hasil belajar siswa, dan meningkatkan kualitas guru. Adapun beberapa contoh inovasi kepemimpinan dalam pendidikan yaitu pengembangan kurikulum yang inovatif, yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Dan yang kedua itu ada penerapan teknologi dan pendidikan, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Dan yang ketiga itu ada peningkatan kualitas guru, yaitu meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pengembangan program ekstrakurikuler, yaitu mengembangkan program ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan dan minat siswa. Dan yang terakhir itu ada kerjasama dengan masyarakat, yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat dan industri untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 proposal saya, yang dimana poin pembahasan pertamanya itu ada inovasi kepemimpinan. Nah, inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru, produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas hidup masyarakat. Di hampir semua lembaga pendidikan itu, termasuk itu madrasah, warga madrasah meyakini dan percaya bahwa inovasi pendidikan adalah sesuatu yang teramat penting dan urgen. Para warga madrasah mengakui bahwa inovasi pendidikan adalah satu faktor penting untuk mewujudkan mutu madrasah. Akan tetapi, bagaimana inovasi pendidikan itu diimplementasikan di madrasah? Hal itu masih perlu diteliti. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan pencapaian mutu pendidikannya adalah kemampuan pemimpinnya dalam melakukan inovasi pendidikan. Kemampuan pemimpin lembaga pendidikan dalam melakukan inovasi pendidikan akan menentukan mutu lembaga pendidikan. Yang dimana mutu pendidikan di sini dapat dimaknai secara luas yang meliputi mutu hasil pendidikan, mutu proses pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu pembiayaan, mutu kurikulum, dan strategi pembelajaran lainnya. Dan yang selanjutnya itu, yang pembahasan kedua itu ada kepemimpinan yang inovatif dan manfaatnya dalam pendidikan. Yang dimana sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di MTS Darul Ulum Markecinta, memiliki pemimpin yang memiliki inovasi yang dapat meningkatkan madrasahnya. Karena salah satu faktor keberhasilan inovasi dalam madrasah atau sekolah itu berasal dari pemimpin yang berinovatif. Adapun
beberapa manfaat inovasi ini dalam dunia pendidikan itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kepemimpinan yang inovatif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan metode pembelajaran baru, teknologi, dan strategi yang lebih efektif. Dan yang kedua itu meningkatkan motivasi guru, yaitu kepemimpinan yang inovatif dapat memotivasi guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar sehingga meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu kepemimpinan yang inovatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat itu ada meningkatkan daya saing sekolah, yaitu kepemimpinan yang inovatif dapat meningkatkan daya saing sekolah dengan memperkenalkan program-program yang unik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan reputasi suatu sekolah. Dan yang kelima itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, kepemimpinan yang inovatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan memperkenalkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan adaptasi, yaitu kepemimpinan yang inovasi dapat meningkatkan kemampuan adaptasi sekolah terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga sekolah dapat tetap relevan dan efektif. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepemimpinan yang inovatif itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah sehingga dapat meningkatkan kemampuan sekolah untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya ada riset relevan yang sesuai dengan penelitian ini, yang dimana ini terdapat dua penelitian. Yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian Nurhasana Triyono Ali Mustafa dalam jurnalnya Inovasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Sekolah Unggul, yaitu penelitian ini itu mengeksplorasi peran kepemimpinan inovatif kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah unggul dengan fokus pada SMP Al-Kolam Gemolang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pengelolaan sekolah, pengembangan profesional guru, dan integrasi teknologi dalam pembelajarannya yang telah berkontribusi pada pencapaian akreditasi A oleh sekolah. Dan yang selanjutnya itu ada hasil penelitian Isrina Khairunisa Vikasarika Sulnadi dalam jurnalnya Kepemimpinan Inovasi Kepala Sekolah dalam Pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu pemimpin haruslah memiliki jiwa inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat erat kaitannya dengan lembaga pendidikan. Seorang pemimpin itu harus memiliki visi misi, kemauan, dan komitmen untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan, memahami proses melakukan inovasi luas, dan memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi terbaru. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 proposal saya, yang dimana yang poin pembahasan pertama itu ada jenis dan pendekatan, yang dimana penelitian ini itu menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih khusus yang disebut deskripsi kualitatif. Saya lebih menggunakan metode kualitatif karena dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan yang lebih spesifik, yaitu terkait tentang inovasi kepemimpinan yang dapat meningkatkan mutu suatu pendidikan. Adapun pendekatan yang saya lakukan itu yaitu studi kasus, agar dapat memungkinkan penulis untuk menganalisis, menjelaskan, dan memahami karakteristik serta konteks dan kasus yang diteliti secara mendalam. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat penelitian. Nah, adapun waktu dan tempat penelitian saya itu yaitu saya melakukan penelitian ini itu di MTS Darul Ulum Margacinta, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Muaramo, Desa Margacinta, pada tanggal 19 April 2025. Selanjutnya itu ada sumber data, yang dimana ini terbagi menjadi dua, ada data primer dan sekunder.
yang dimana data primer adalah penelitian kualitatif yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama seperti hasil wawancara, observasi, dan fokus grup diskusi. Dan yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data penelitian kualitatif merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau didokumentasikan oleh pihak lain sebelum peneliti mulai melakukan penelitiannya. Data ini itu berupa laporan statistik, dokumen atau data penelitian terdahulu. Dan yang selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dimana observasi adalah proses pengamatan yang cermat dan sistematis terhadap objek, fenomena, atau peristiwa untuk mengumpulkan data dan informasi. Ini itu termasuk kegiatan memperhatikan, mencatat, dan menganalisis dengan cermat untuk mendapatkan data yang valid dan objektif. Selanjutnya itu ada wawancara, yang dimana wawancara dalam penelitian adalah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dan yang terakhir itu ada teknik dokumentasi, yang dimana teknik dokumentasi dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen baik yang bersifat tertulis, gambar, atau karya yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumentasi itu dapat membantu peneliti memperoleh informasi primer atau sekunder serta melengkapi data dari sumber lain seperti wawancara atau observasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke teknik analisis data. Nah, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pertama itu ada redukasi data, yang dimana redukasi data berarti itu memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Redukasi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas, dan membuang hal yang tidak perlu, yang tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya itu ada penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah bentuk rangkaian data dalam uraian singkat menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini itu dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah. Dan yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Nah, yang dimana penarikan kesimpulan ini itu adalah langkah terakhir dari model ini, yaitu dalam penelitian mungkin dapat menjawab perumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan timuan baru yang sebelumnya belum ada, yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4 penelitian saya, yang dimana sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian yaitu hasil observasi dan hasil wawancara yang saya lakukan di MTS Darul Ulum, tepatnya di Desa Marga Cinta, Kecamatan Maramau, Kabupaten Konawe Selatan, tentang bagaimana seorang pemimpin meningkatkan kualitas guru dan staf pendidikan melalui inovasi di MTS Darul Ulum, dan bagaimana itu strategi pemimpin untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTS Darul Ulum Marga Cinta. Dan selanjutnya itu ada
pembahasan yang dimana ada dua. Pertama ada strategi pemimpin untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTS Darul Ulum Marga Cinta. Nah, adapun strategi pemimpin untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTS Darul Ulum Marga Cinta ini, yang pertama itu ada menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, yaitu budaya berani mencoba. Pemimpin itu perlu menumbuhkan budaya di mana guru dan staf merasa aman untuk mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Ini termasuk memberikan dukungan moral dan sumber daya untuk bereksperimen dengan metode pengajaran atau pendekatan baru. Dan yang selanjutnya itu ada komunikasi terbuka, yaitu pemimpin harus mendorong komunikasi terbuka dan jujur antara guru, staf, dan siswa. Ini itu memungkinkan dapat berbagi ide, umpan balik, dan kolaborasi yang lebih efektif. Dan selanjutnya itu ada menghargai ide, yang dimana pemimpin harus memberikan penghargaan atau pengakuan kepada guru dan staf, memberikan ide-ide inovatif bahkan jika ide tersebut belum sempurna. Ini memotivasi mereka untuk terus berpikir kreatif. Dan yang terakhir itu ada pelatihan dan sumber daya, yaitu pemimpin itu harus memberikan pelatihan yang relevan dan terkini kepada guru dan staf untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk itu teknologi pendidikan, metode pengajaran baru, dan manajemen kelas. Dan yang pembahasan kedua itu ada bagaimana seorang pemimpin meningkatkan kualitas guru dan staf pendidikan melalui inovasi di MTS Darul Ulum Marga Cinta, yang dimana ini terbagi menjadi 4. Pertama itu ada pengembangan visi dan misi yang jelas, yaitu pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang kuat tentang masa depan pendidikan dan merumuskan dalam misi yang jelas yang menjadi panduan dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan yang kedua itu ada peningkatan profesionalisme guru, yaitu memberikan pelatihan, pengembangan profesional, dan dukungan yang berkelanjutan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan mengelola pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada penguatan teknologi pembelajaran, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, akses sumber belajar, dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir itu ada membangun kemitraan yang kuat, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, membangun komunikasi yang terbuka, dan menciptakan dukungan yang berkelanjutan untuk keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bab 5, yang dimana ini ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian saya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian yang saya lakukan di MTS Darul Ulum Marga Cinta ini, tepatnya itu di Desa Marga Cinta, Kecamatan Morama, Kabupaten Konawe Selatan. Saya itu menemukan fakta setelah saya melakukan observasi mendalam di lapangan yang sesuai dengan judul saya, bahwasannya kepala madrasah sekolah yang saya teliti ini memiliki kepemimpinan yang baik. Mengapa demikian? Dikarenakan dia itu tidak hanya menyuruh para bawahannya melakukan sesuatu tugas untuk meningkatkan mutu pendidikannya, tetapi dia juga ikut serta atau turun tangan secara langsung untuk membimbing para pemangku terkait seperti guru, staf, dan para muridnya. Dan selanjutnya saran dari penelitian saya. Adapun saran dari penelitian saya yang ditunjukkan untuk MTS Darul Ulum Marga Cinta ini, yaitu madrasah ini itu harus terus meningkatkan pengembangan para murid tentang agama, karena seiring dengan perkembangan zaman dapat menurunkan atau mempengaruhi pemikiran para peserta didik. Seperti dengan perkembangan zaman saat ini, maka peserta didik itu dapat lebih mudah terpengaruh dari dunia atau budaya barat yang akan membuat budaya keislamiannya akan menurun. Inilah itu peran dari inovasi kepemimpinan untuk masalah ini. Seperti jika seorang pemimpin yang
inovatif itu dapat membuat kegiatan yang berbasis agama Islam seperti kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis Islami atau yang lainnya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari proposal saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.